Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Masita, Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Angkatan 18. Kali ini kita masih membahas seputar perikanan, yaitu pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide berikutnya. Potensi perairan laut di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Laut Indonesia memiliki luas sebesar 5,8 juta kilometer persegi. Dengan ini potensi Indonesia sangat banyak. Yang pertama yaitu sumber daya pulih. Contohnya ikan, rumput laut, udang, terumbu karang, pohon mangrove, dan lainnya. Yang kemudian yaitu sumber daya tak dapat pulih, yaitu minyak dan gas, bahan tambang dan mineral. Yang ketiga yaitu energi kelautan, gelombang dan pasang surut. 4 yaitu jasa lingkungan. Contohnya iklim, keindahan alam, dan lainnya. Jenis-jenis kultivasi budidaya air laut. Yang pertama yaitu ikan laut, contohnya ikan tuna, ikan cakalang, ikan barona, ikan layang, dan lainnya. Yang kemudian yaitu udang air laut, contohnya udang rebon. Yang berikutnya adalah rumput laut, contohnya Celidium sp. Kultivasi budidaya air payau. Yang pertama yaitu adalah ikan. Contohnya ikan bandeng, ikan kerapu macan, ikan kakap putih, ikan patin, ikan bawal, dan lainnya. Yang berikutnya adalah udang air payau. Contohnya udang faname. Yang berikutnya adalah rumput laut air payau. Contohnya Gracillia verrucosa. Ada 4 metode budidaya perikanan. Yang pertama adalah sistem tradisional. Sistem ini masih menggunakan kolam tanah, di mana padat penebarannya sangat rendah sehingga hasil produksinya sangat kurang optimal. Yang kedua adalah sistem semi-intensif. Sistem ini tidak hanya menggunakan pakan alami, tetapi juga menggunakan pakan buatan. Kolam yang biasa digunakan adalah pematang kolam terbuat dari beton, sedangkan dasar kolam terbuat dari tanah. Padat penebarannya dibilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan sistem tradisional. Yang kemudian adalah sistem semi-intensif. Sistem ini telah banyak digunakan oleh para pembudidaya karena produksi hasil panennya yang sangat tinggi. Sistem ini sangat bergantung pada pakan buatan sebagai pakannya. Kemudian pengelolaan tanah dan perbaikan wadah menjadi sangat mutlak dibutuhkan. Yang kemudian adalah sistem super intensif. Sistem ini menggunakan penerapan teknologi seperti aerator, kualitas air yang sangat ketat dengan menggunakan komputer ataupun aplikasi, dan pompa air yang digunakan untuk proses pergantian air. Padat penebaran pada sistem ini sangatlah tinggi, namun tingkat kesulitannya sangat tinggi juga, sehingga masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menggunakan sistem ini. Budidaya sistem super intensif. Budidaya sistem super intensif ini adalah padat penebarannya yang sangat tinggi sehingga hasil produktivitas panen yang sangat tinggi juga. Sistem ini dilakukan dengan penerapan teknologi aerator, kontrol kualitas air yang sangat ketat menggunakan komputer, dan penggunaan pompa air untuk pergantian air sehingga sistem ini terbilang sangat sulit untuk diterapkan. Indikator pengelolaan aquacultur berkelanjutan. Yang pertama adalah lahan konversi, yaitu dengan memperhatikan pengembangan lahan aquacultur dengan tidak mengorbankan kawasan penyangga seperti hutan mangrove. Yang berikutnya adalah daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan dalam menopang kehidupan biota secara optimal. Yang berikutnya adalah proses domestikasi, contohnya seperti selective breeding. Yang berikutnya adalah pakan. Yang berikutnya adalah potensi polutan. Potensi polutan besar sebagai akibat dari akumulasi bahan organik penggunaan pakan dan bahan organik yang tidak terkontrol. Disinyalir dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang berikutnya adalah keanekaragaman hayati. Persyaratan yang baik untuk budidaya air laut dibagi menjadi 2, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yaitu lokasi mudah dijangkau, mudah untuk mendapatkan sarana produksi, bebas dari pencemaran lingkungan, kondisi keamanan baik, kualitas air yang baik. Yang berikutnya adalah persyaratan khusus meliputi perairan terlindung dari ombak dan angin besar, bukan jalur pelayaran umum,
menghindari dasar perairan yang mempunyai tutupan karang hidup. Empang, seperti yang kita ketahui bahwa adalah tempat yang sering digunakan untuk budidaya air tawar, kolam pemancingan, tempat rekreasi atau bahkan hanya sekedar hiasan. Empang yang baik memiliki persyaratan yaitu tekstur tanah liat dan sedikit berpasir. Empang memiliki saluran air masuk dan keluar, dan memiliki pH tanah yang normal untuk berbudidaya. Topografi. Topografi merupakan bentuk wilayah atau kemiringan lereng dapat mempengaruhi kemampuan suatu lahan, khususnya untuk berbudidaya. Topografi meliputi kemiringan, kestabilan pantai, pasang surut air laut, dan zona penyangga seperti hutan mangrove, sungai, pantai, dan lainnya. Sumber air, debit air, dan kontinuitas. Dalam konteks ini, air berguna untuk media utama bagi kehidupan ikan, karena tanpa adanya air, ikan tidak dapat bertahan hidup. Iklim. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki iklim tropis. Adapun dampak-dampak perubahan iklim dalam konteks budidaya. Yang pertama adalah mengubah fisiologi. Yang kedua adalah perilaku dan pertumbuhan. Yang ketiga adalah kemampuan bereproduksi. Yang keempat adalah kematian ikan. Dan yang kelima adalah penurunan produktivitas. Permukiman dan kawasan industri. Memang kedua tempat ini dalam berbudidaya memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Namun ada beberapa solusi yang dapat digunakan, yaitu dengan sistem bioflok di mana tidak menggunakan banyak lahan dan padat penebaran yang tinggi sehingga hasil panennya terbilang cukup tinggi. Sedangkan untuk kawasan industri adalah dengan menggunakan pengolahan limbah industri. Konstruksi tambak yang baik. Yang pertama adalah pembersihan lahan. Yang kedua adalah pembuatan saluran pembuangan dan pemasukan air. Yang ketiga adalah pembangunan rumah jaga. Yang keempat adalah pembangunan gudang pakan. Pengelolaan air limbah. Yang pertama adalah kolam pengumpul yang berfungsi untuk menampung air buangan sisa produksi. Yang berikutnya adalah kolam aerasi. Ini berfungsi untuk menurunkan kadar kandungan bahan organik serta aerobik untuk menyuplai kebutuhan oksigen bagi bakteri. Yang berikutnya adalah kolam pengendapan yang berfungsi untuk memudahkan dalam pengendapan lumpur yang terbentuk dari kolam aerasi. Hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat potensial dan mempunyai ekosistem yang unik. Ekosistem hutan mangrove merupakan habitat bagi berbagai jenis macam satwa seperti ikan, udang, bahkan reptil sekalipun. Namun dewasa ini peningkatan pada pembangunan ekonomi memberikan dampak buruk bagi keberadaan hutan mangrove. Upaya yang dilakukan adalah tingkat rehabilitasi hutan mangrove untuk keberlangsungan budidaya perikanan. Persiapan budidaya air laut sistem keramba jaring apung. Yang pertama adalah pemilihan dan penentuan lokasi dengan mempertimbangkan faktor gangguan alam seperti badai atau adanya predator. Yang berikutnya adalah pembuatan desain dan konstruksi dengan mempertimbangkan ukuran desain dan bahan baku. Penentuan tata letak keramba jaring apung dengan mempertimbangkan faktor kondisi perairan ataupun arus. Yang berikutnya adalah pengadaan sarana budidaya seperti keramba, kerangka kerakit, pelampung, jaring kuluran, dan jangkar. Yang berikutnya adalah pengelolaan budidaya seperti penebaran benih, pendederan, pembesaran dan pemberian pakan, dan lainnya. Potensi sistem keramba jaring apung. Yang pertama adalah menambah efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas. Yang berikutnya mendapatkan pendapatan yang lebih teratur. Tantangan sistem KJA adalah mengurangi dampak pencemaran akibat sisa pakan yang tidak terkonsumsi. Sistem polikultur. Sistem ini adalah satu kolam dipelihara berbagai jenis ikan yang membutuhkan
jenis makanan yang berbeda, sehingga setiap jenis ikan tidak akan bersaing dalam mencari makan. Sistem ini ternyata mampu meningkatkan produktivitas menjadi lebih tinggi daripada produk ikan dari kolam yang satu jenis saja atau monokultur. Tantangan masa depan budidaya air laut Indonesia dalam konteks lingkungan. Perikanan budidaya merupakan sektor produksi pakan yang paling pesat perkembangannya di dunia, dan proyeksi bahwa produksi akan berlipat ganda 15 tahun sampai 20 tahun yang akan datang. Meskipun sebagian besar daerah di Indonesia sangat cocok untuk berbudidaya, namun ada tantangan lingkungan hidup adalah penurunan tingkat populasi, mutu air, dan peningkatan frekuensi dan skala cuaca ekstrim akibat perubahan cuaca.